Hai, jumpa lagi. Kita lanjutkan materi sebelumnya tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kali ini tentang perkalian dan pembagian. Kita mulai pembahasannya dengan membahas materi perkalian. Nah, untuk perkalian, kalian tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, bentuk umumnya Ibu akan berikan. Jadi, apabila terdapat suatu pecahan A per B dikalikan dengan pecahan C per D, maka hasilnya adalah A kali C per B kali D. Jadi, ini adalah bentuk umum dari perkalian suatu bilangan pecahan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perkalian pecahan biasa. Untuk perkalian pecahan biasa, kita gunakan bentuk umum yang tadi sudah Ibu berikan. Kita langsung saja ke contoh 2/3 kali 5/7. Maka nanti hasilnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga 2 kali 5 per 3 kali 7. Hasilnya adalah 10/21. Selanjutnya, kita bahas perkalian untuk pecahan campuran. Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, pada perkalian pecahan campuran, kalian harus mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jika bentuknya sudah menjadi pecahan biasa, maka barulah kalian gunakan bentuk umum yang tadi. Langsung ke contoh 2/1/4 kali 3 1/2. Nah, dari sini kalian harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 2/1/4 diubah menjadi 9/4 kali 3/1/2 diubah menjadi 7/2. Setelah menjadi pecahan biasa, barulah kalian gunakan bentuk umum yang tadi. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali 7 per 4 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 63/8. Kita bisa sederhanakan menjadi bentuk campuran kembali. 63/8 diubah menjadi 7, sisanya adalah 7/8. Kita lanjut yang ketiga, operasi perkalian terhadap pecahan desimal. Nah, untuk pecahan desimal, apabila dikalikan dengan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka tanda koma tinggal kalian geser ke kanan sebanyak angka 0 yang ada. Kita langsung ke contoh. Misalkan contoh yang pertama yaitu 0,228 kalikan dengan 100. Maka di sini kalian perhatikan, dikalikan dengan 100. Pada 100 ada 2 angka 0, sehingga nanti tanda koma bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. Sehingga hasilnya adalah 22,8. Contoh yang lainnya, 3,175 kali 10. Nah, sekarang perhatikan, dikalikan 10 hanya ada 1 0, sehingga koma bergerak ke kanan sebanyak 1 langkah. Hasilnya adalah 31,75. Berikutnya 2,735 dikalikan 1000. Nah, di sini
kalian perhatikan ada 3 angka 0, sehingga tanda koma bergerak 3 kali ke kanan. Sehingga hasilnya adalah 2735,0 atau bisa ditulis 2735. Nah, selanjutnya bagaimana jika suatu pecahan desimal dikalikan dengan pecahan desimal juga? Contoh 2,13 kali 3,1. Caranya, kalian tinggal lakukan perkalian susun seperti biasa. 2,13 kalikan 3,1. Kalikan seperti biasa. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 2, 2. Kemudian 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Kita jumlah. Nah, setelah kita dapatkan hasil, letak tanda koma, kita perhatikan. Yang pertama ada 2 angka di belakang koma, yang kedua ada 1 angka di belakang koma. Ketika kita jumlah berarti ada 3 angka di belakang koma. Sehingga nanti hasilnya haruslah 3 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 6,603. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pembagian pada pecahan biasa. Nah, untuk pembagian nanti bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara membalik salah satu pecahannya. Jadi, bentuk umumnya A per B bagi C per D, kita jadikan perkalian A per B kali D per C. Sehingga nanti hasilnya adalah A kali D per B kali C. Nah, bentuk ini adalah bentuk umum dari pembagian suatu bilangan pecahan. Kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan 5 per 6 dibagi 4 per 3. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi perkalian 5 per 6 kali 3 per 4. Kemudian kita cari hasilnya 5 kali 3, 6 kali 4. Hasil akhirnya adalah 15 per 24. Bentuk ini kita sederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3, 24 juga dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 5 per 8. Yang kedua, pembagian pada pecahan campuran. Sama seperti perkalian, pada pecahan campuran, kalian harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita langsung ke contoh. 5, 1 per 6 dibagi 2, 3 per 4. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 5, 1 per 6 kita ubah menjadi 31 per 6. Bagi 2, 3 per 4 menjadi 11 per 4. Barulah kita ubah menjadi perkalian. 31 per 6 kali 4 per 11. Kita hitung 31 kali 4 per 6 kali 11. Hasilnya adalah 124 dibagi 66. Nah, hasil ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 62 per 33.
Kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/29/33. Yang terakhir, kita akan bahas tentang pembagian pecahan desimal. Nah, untuk pembagian pecahan desimal, apabila dibagi dengan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya, tinggal kita geser tanda koma ke kiri sebanyak 0 yang ada. Untuk contoh, 45,7 dibagi 10. Nah, di sini diperhatikan dibagi oleh 10, ada 1 0, berarti tanda koma bergerak ke kiri sebanyak 1 kali, sehingga hasilnya adalah 4,57. Contoh berikutnya, 375,17 dibagi 100. Nah, karena di sini ada 2 angka 0, sehingga tanda koma bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. Hasilnya 3,7517. Contoh berikutnya, 2,15 dibagi 100. Nah, karena di sini ada 2 0, berarti koma bergerak 2 langkah ke kiri, sehingga hasilnya adalah 0,0215. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal di mana bilangan desimal dibagi dengan bilangan desimal. Nah, caranya nanti kita ubah ke pecahan biasa. Contoh, 12,36 bagi 0,4. Nah, di sini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 12,36 itu diubah menjadi 1236/100 dibagi 4/10. Nah, kita ubah ke perkalian. 1236/100 kali 10/4. Kita kalikan. Hasilnya adalah 12.360/400. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 10, hingga hasilnya adalah 1236 bagi 40. Kita hitung susun. 123 dibagi 40 hasilnya 3, sisanya 3, kita bawa turun 6, 36 bagi 40, 0, 0 kali 40, 0, sisanya adalah 36, kita pinjam, beri tanda koma, berarti 360 bagi 40 hasilnya 9, 9 kali 40, 360, sisanya 0, sehingga hasil pembagiannya adalah 30,9. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi.